Halo kawan-kawan, sebelumnya kami mengucapkan selamat bergabung dalam channel kami. Di sini kami akan memberikan satu contoh kasus dalam perusahaan serta penyelesaiannya berdasarkan tugas mata kuliah Human Resource Planning dan Development. Salah satu contoh kasus yang kita ambil adalah pengaruh iptek dalam perkembangan sumber daya manusia di sektor agribisnis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia ini sangat luar biasa, antara lain di bidang pertanian, industri, kesehatan, kemiliteran, dan informasi. Jenis teknologi yang terakhir yang disebut dengan Triple T Revolution yang terdiri dari revolusi transportasi, telekomunikasi, dan turisme. Bentuk revolusi inilah yang merupakan pendukung utama terjadinya globalisasi ekonomi. Baik dalam skala besar maupun kecil, revolusi tersebut akan mempengaruhi perkembangan ekonomi besar maupun ekonomi rakyat, seperti koperasi dan usaha kecil menengah yang bergerak di sektor agribisnis. Bentuk pengaruh dari Triple T Revolution antara lain melalui revolusi telekomunikasi yang inklusif, terjadi revolusi informasi. Maka informasi tentang pasar dan teknologi baru akan mudah diterima dengan cepat oleh semua pelaku ekonomi. Transfer teknologi dan antisipasi jenis komoditi apa saja yang layak dikembangkan juga bisa mendorong berkembangnya usaha ekonomi. Revolusi tersebut diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan wilayah pedesaan dan perkotaan dalam pemasaran berbagai produk, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat kedua wilayah tersebut secara lebih efisien. Namun yang perlu diperhatikan oleh sektor agribisnis, terutama yang berskala kecil dan menengah dengan aset sumber daya yang sedemikian rupa, adalah jenis teknologi yang akan digunakan. Pemilihan teknologi memerlukan pertimbangan kemampuan dan kegunaannya. Jangan sampai teknologi maju yang digunakan justru akan dapat menimbulkan distorsi ekonomi dan sosial, bahkan merusak lingkungan. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan tenaga kerja, sumber daya manusia, yang pada umumnya di sektor agribisnis berskala kecil relatif masih rendah. Di samping itu, harga teknologi yang tidak terjangkau. Misalnya, tanpa mengabaikan perkembangan iptek yang begitu cepat, dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan anggaran yang ada. Maka teknologi yang digunakan hendaknya memiliki karakteristik sebagai berikut. Dapat dioperasionalkan dengan mudah, sekalipun oleh pengguna yang masih rendah taraf keterampilannya. Sarana dan prasarana pendukung teknologi dapat disediakan dengan mudah dengan harga yang terjangkau. Teknologi tertentu dapat dibuat dan diperbaiki di lokasi sendiri, mampu menciptakan efek ganda pada beragam sektor usaha baru. Sementara itu, kompetensi sumber daya manusia perlu didayagunakan agar mereka mampu menciptakan bisnis nasional bahkan internasional yang mampu bersaing. Hal itu perlu diwujudkan secara gradual melalui pelatihan, pemagangan bisnis, dan aktif dalam lokakarya serta pertemuan-pertemuan bisnis dan iptek. Pembahasan dan solusi kasus. Masalah yang dihadapi. 1. SDM masyarakat yang kurang terampil. 2. Kendala finansial yang dihadapi masyarakat. Penyelesaian.
1. Pemerintah harus lebih fokus meningkatkan keterampilan kerja masyarakat. 2. Memperkenalkan teknologi agribisnis sehingga masyarakat mampu bersaing dalam skala nasional dan internasional. 3. Memberikan subsidi pada teknologi agribisnis sehingga masyarakat bisa meningkatkan produktivitasnya. Cukup sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai bertemu di video berikutnya.